Coba deh perhatiin, ada 3 cowok lagi nongkrong sambil ngupi-ngupi, mereka kelihatan mirip ya. Malah 2 di antaranya bersaudara, tapi yang satunya lagi bukan siapa-siapa mereka. Dia alien. Kamu tahu yang mana? Cowok yang di sebelah kanan, jemari tangannya berjumlah 12. Cowok yang di tengah memang punya bentuk telinga nyeleneh sih. Tapi coba deh lihat foto keluarga yang nempel di dinding. Bentuknya mirip dengan telinga papanya kan? Gladys menjadi kasir di sebuah toko baju. Dia sedang sibuk melayani 3 pengunjung di dalam tokonya. Ada Yesi, cewek bergaun hijau, Sandy, cowok yang pakai jaket kulit dan celana pensil, ada juga Alex, cowok yang lagi nyoba celana jeans kedodoran. Salah satu dari mereka alien. Apa kamu mau membantu Gladys mencari taunya? Tapi yang mana? Alex, kamu bisa mengamati kakinya kan? Cuma kaki reptil dan alien yang bentuknya begitu. Yesi sedang melintasi belantara yang gelap. Tiba-tiba dia melihat kastil. Mungkin dihuni oleh penyihir. Karena super kepo, dia mendekati pintunya untuk mengintip ke dalam. Tapi kok dikunci? Di samping pintu terdapat kode rahasia yang harus dipecahkan. Kalau kamu mau masuk ke kastil ini, pecahin dulu kodenya. Apa kamu bisa mencari tahu jawabannya? Gampang aja, penyihir. 2 tanda bintang setelah kata pena dipakai untuk mencoret 2 huruf terakhir. Begitupun pada kata Nisa. Untuk kata Hiruma, kamu perlu mencoret 3 huruf terakhirnya. Nah kan, semua huruf itu bisa membentuk kata penyihir. Erik pergi ke supermarket untuk beli 2 jeruk dan 1 semangka. Harganya Rp60.000. Helen juga pergi ke supermarket yang sama. Dia membeli 1 lemon, 1 jeruk, dan 1 semangka. Totalnya seharga Rp80.000. Masing-masing buah, jeruk, lemon, dan semangka dipatok dengan harga yang bervariasi. Jadi, mana yang lebih mahal, jeruk atau lemon? Harga lemon lebih mahal. Erik beli 2 jeruk dan 1 semangka yang harganya Rp60.000. Keduanya punya harga yang berbeda, jadi jumlahnya nggak mungkin Rp20.000 plus Rp20.000 plus Rp20.000. Kombinasi yang memungkinkan hanyalah Rp10.000 plus Rp10.000 plus Rp40.000. Jadi, semangkanya seharga Rp40.000. Helen beli 1 semangka dengan uang Rp40.000 dan 1 jeruk dengan uang Rp10.000. Nah, sudah bisa ketebak kan? Lemon itu seharga Rp30.000. Dava dan Hana terdampar di pulau kosong. Mereka nggak bawa radio maupun ponsel, jadi nggak bisa minta bantuan. Di pulau itu juga tidak ada pohon yang bisa dibakar untuk membuat isyarat dengan asap. Tiba-tiba, Hana melihat ada pesawat yang berputar-putar mencari mereka. Tapi si pilot menerbangkan pesawatnya terlalu tinggi. Mana mungkin dia bisa melihat mereka? Aha, Hana punya ide brilian rupanya. Sesaat kemudian, pesawat itu bisa mendeteksi dan menyelamatkan mereka. Memangnya Hana ngide apa? Dia memakai batu untuk menulis SOS di atas pasir. 3 kura-kura sedang berjalan beriringan. Kura-kura pertama bilang, ada 2 kura-kura di belakangku. Yang kedua mengatakan, 1 kura-kura di belakangku dan satunya lagi di depanku. Lalu kura-kura terakhir bilang, ada 2 kura-kura di depanku dan satunya lagi di belakangku. Hah? Gimana bisa? Ketiganya berjalan membentuk lingkaran, dan pastinya sangat lelet. Di suatu peternakan, terdapat 1 sapi, 2 kuda, dan 1 kucing. Sang empunya, Johnny, menuju lokasi peternakan itu ditemani Blackie, anjing setianya. Memangnya ada berapa kaki yang bersepatu? Cuma 2, sapi dan kuda punya tapal, kucing dan anjing punya cakar. Nah, kalau Johnny bersepatu.
Kamu terjebak di dalam kastil buatan abad pertengahan yang berada jauh di antah berantah. Duh, acara piknikmu jadi gagal total ya. Dan kamu pasti nggak akan mau menantang maut dengan lompat keluar jendela kan? Permukaan tanahnya jauh di bawah sana. Pohon yang di dekat jendela juga terlihat rapuh tuh kalau kamu mau panjat. Di hadapanmu muncul 3 pintu dan salah satunya bisa membantumu meloloskan diri. Di balik pintu pertama ada api yang berkobar. Di belakang pintu kedua, ratusan ular berbisa siap menerkammu. Dan di balik pintu ketiga ada labirin yang nggak bisa ditembus cahaya. Jadi, nggak ada yang tahu pasti kan bahaya apa saja yang siap mengintaimu. Pintu mana yang harus kamu pilih? Pintu ketiga. Ambil ranting pohon di pintu pertama, nyalakan sebagai obor, dan bawa masuk ke pintu ketiga. Dengan begini, kamu bisa melihat arah langkahmu. Maria tinggal di Bandung, tiap 2 minggu sekali dia pergi ke Cirebon untuk menengok neneknya. Dia membeli tiket kereta dari mesin penjual otomatis sambil menikmati kopi, lalu berjalan menuju peron. Tapi ternyata ada masalah, dia nggak bisa datang ke Cirebon. Loh, kenapa? Wah, dia salah beli tiket. Di situ tertulis Cirebon Bandung, padahal kan seharusnya Bandung Cirebon. Setelah sampai di atas gerbong, si kondektur langsung memberitahu kalau tiketnya salah. Padahal Maria nggak punya waktu lama. Jadi, dia nggak bisa mengganti tiketnya deh. Hiks. Erna memang penggemar berat warna pink. Dia tinggal di rumah 1 lantai bercat pink. Kucing, anjing, hamster, dinding, pintu, dan kulkasnya juga pink. Nah, kalau tangganya warnanya apa? Gak ada tangganya lah, kan rumahnya cuma 1 lantai. Tapi para tetangga pasti keheranan ya tiap kali melihat rumah Erna. Marco menjadi peserta kuis yang tayang di TV. Dia harus menjawab sejumlah pertanyaan sulit. Dan ternyata otaknya encer juga, karena dia berhasil menjawab 14 dari 15 pertanyaan. Tinggal 1 pertanyaan lagi. Kalau berhasil menjawabnya, dia berhak membawa pulang hadiah sebesar 14 miliar rupiah. Wadaw, pasti harap-harap cemas tuh. Ukurannya sebesar gajah, tapi beratnya nggak sampai segram. Apa itu? Sesaat kemudian, Marco menyerukan jawabannya. Yes, dia berhasil jadi miliarder. Jadi jawabannya apa? Bayangan, ukurannya memang sebesar gajah, tapi nggak ada bobotnya. Es akan mencair saat dipanaskan. Kalau aku sih beda. Saat dipanaskan, aku akan mengeras. Jadi aku ini apa? Waktumu 7 detik untuk mencari tahu. Jawabannya telur. Garing ya, biarin. Panji lagi hunting foto untuk diposting di blognya. Lagi asik-asiknya jalan di hutan, dia malah kepleset ke lubang yang dalam. Dia berusaha memanjat keluar, tapi saat meraih batu di dinding, batunya patah. Air pun mulai memenuhi lubang itu. Di situ ada bola kempes, tong kosong, dan papan kayu. Benda apa yang harus dia pakai agar bisa keluar dari situ? Bola kempes itu terlalu kecil, bagian luarnya juga terkoyak. Kalau papan kayu kurang bisa menahan berat badannya, jadi sebaiknya pakai tong kosong saja. Benda itu bisa membuatnya tetap terapung. Tony kuliah di jurusan akuntansi. Teman-temannya mau mengetes kecerdasannya, jadi mereka sudah menyiapkan 3 amplop yang masing-masing memiliki pesan. Mereka juga memasukkan kunci jawaban ujiannya ke salah satu amplop itu. Isi pesan yang benar cuma ada di 1 amplop, sementara 2 lainnya bohong. Tony harus memilih salah satu amplop itu biar tahu isinya. Pesan pertama berbunyi, di amplop ini nggak ada kunci jawaban kok. Pesan kedua tertulis, kunci jawabannya ada di sini. Kemudian, pesan ketiga berbunyi, kunci jawabannya nggak ada di amplop kedua. Terus di amplop mana dong? Amplop ketiga, isi pesan di amplop pertama dan kedua bohong, sedangkan yang ketiga benar.
Kamu lagi berkendara di tengah desa, tiba-tiba salah satu ban mobilmu kempes. Saat menggantinya dengan ban serep, keempat bautnya hilang. Aduh, jalanannya sepi lagi. Kamu takut terjebak di sana semalaman. Tiba-tiba ada nenek-nenek yang berjalan di dekatmu. Lalu dia memberitahu solusi ampuh dari masalahmu itu. Memangnya solusinya apa? Melepas satu baut dari tiap roda, lalu memasangnya di roda serepmu. Dengan begini, kamu bisa membawa mobilmu ke bengkel terdekat. Raja Aher tidak punya pewaris tahta, maka dia menggelar sayembara untuk mengangkat penerusnya. Dia memberi sebiji benih ke setiap peserta, dan siapapun yang bisa menumbuhkan tanaman yang paling subur dan indah akan meneruskan tampuk kekuasaannya. Di hari terakhir sayembara, ada ratusan orang yang membawa tanaman dengan berbagai rupa dan bentuk. Tapi sang raja mengabaikan semuanya. Dia malah memilih wanita yang membawa pot kosong dan tanah lembab. Gimana bisa? Sang raja memang berhati baik dan jujur. Jelas saja, dia menginginkan pewaris yang memiliki karakter serupa. Dia cuma memberi mereka kerikil kecil, bukan benih. Jadi dia tahu cuma wanita itu yang sifatnya jujur. 4 cowok berjejer di atas anak tangga. Semuanya menghadap ke arah yang sama. Di sebelah cowok keempat terdapat tembok yang memisahkannya dari ketiga cowok lain. Cowok pertama bisa melihat cowok kedua dan ketiga. Cowok kedua bisa melihat cowok ketiga. Tapi cowok ketiga cuma bisa melihat tembok. Sedangkan cowok keempat tidak bisa melihat orang lain. Keempat cowok itu memakai topi, masing-masing tahu kalau 2 topi itu berwarna putih dan 2 sisanya berwarna hitam. Cowok mana yang paling pertama tahu dan bisa menjawab warna topinya? Mereka nggak boleh melihat ke samping, saling ngobrol, maupun melepas topi. Jadi jawabannya cowok kedua. Cowok ketiga dan keempat nggak bisa melihat topi cowok lain. Cowok pertama bisa melihat 1 topi hitam dan 1 topi putih, jadi topi yang dipakainya kemungkinan berwarna putih atau hitam. Cowok kedua cuma bisa melihat 1 topi hitam, tapi dia juga tahu kalau dia memakai topi hitam. Jadi, cowok pertama akan tahu kalau topinya putih. Dan karena si cowok pertama belum memberi jawabannya, cowok kedua pasti bertopi putih. Bingung ya? Kalau kamu paham semuanya, aku angkat topi penghormatan buat kamu deh.